Apakah kamu akrab dengan frasa perubahan iklim? Apakah kamu percaya dengan perubahan iklim? Menurut United Nations, perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang suhu dan pola cuaca. Perubahan iklim berdampak luas pada kehidupan makhluk hidup di bumi. Pada kehidupan manusia, perubahan iklim mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari kesehatan hingga ekonomi. Cina merupakan negara berkembang peringkat ke-68 di dunia. Selain itu, Cina juga merupakan negara dengan penggunaan bahan bakar fosil terbesar di dunia dan merupakan negara dengan penghasil emisi gas rumah kaca terbesar. Banyaknya pabrik-pabrik maju membuat Cina menjadi negara dengan jumlah ekspor tertinggi, terutama dalam bahan besi, baja, peralatan pengobatan, dan tekstil. Hal ini juga menyebabkan banyaknya mobilitas yang dilakukan masyarakat di Cina, terutama Tiongkok. Pada tanaman, perubahan iklim juga berdampak cukup besar. Jika hujan asam turun, tanaman tidak akan mendapatkan mineral yang cukup, sehingga tanaman perlahan akan mati. Selain itu, karbon dioksida yang berlebih juga akan membuat tanaman kekurangan oksigen. Menjaga bumi dari dampak perubahan iklim bukan hanya tanggung jawab para pemangku kebijakan. Berbagai kebijakan serta kesepakatan sampai pada tingkat internasional hanyalah sebagian dari upaya. Dalam tingkat individu, perilaku kecil di keseharian kita tanpa kita sadari memberikan pengaruh besar dalam jangka waktu yang panjang. Saat berbicara mengenai upaya mitigasi perubahan iklim, kita mungkin akan langsung berpikir mengenai mengurangi bahan bakar dan meminimalisir limbah yang keluar dari pabrik. Namun, tahukah Anda bahwa sampah organik dan non-organik juga merupakan penyumbang emisi gas rumah kaca dalam jumlah besar? Dekomposisi sampah organik menghasilkan karbon dioksida dan metana. Sedangkan produksi material non-organik seperti limbah plastik dan tekstil menggunakan sumber daya seperti air, logam, dan bahan bakar yang ada, pada akhirnya akan menghasilkan emisi gas rumah kaca. Polusi udara di Cina pernah mencapai tingkat yang sangat tinggi serta membahayakan. Dilansir dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, ambang batas aman untuk konsentrasi partikulat meter 2.5 adalah 10 mikrogram per meter kubik. Namun, pada tahun 2019, rata-rata tahunan partikulat meter 2.5 di Cina adalah 42 mikrogram per meter kubik. Untuk mengatasi polusi udara yang begitu tinggi, Cina melakukan berbagai upaya dengan rektor tercepat. Beberapa di antaranya dengan menetapkan jumlah emisi kendaraan bermotor yang cukup ketat, mengharuskan kendaraan di Cina menggunakan teknologi pengendalian polusi yang canggih, mendorong masyarakatnya beralih menggunakan kendaraan listrik, mengganti batu bara dengan gas alam dan energi terbarukan, seperti halnya tenaga surya, angin, air, serta biomasa. Hal ini karena gas alam dan energi terbarukan merupakan sumber energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan daripada batu bara. Selain itu, Cina juga melakukan reboisasi dan juga penghijauan, memperbanyak tanaman hijau. Di Cina juga akan sangat membantu kondisi udara menjadi lebih baik, sehingga tanaman juga akan dapat bertumbuh lebih baik lagi. Pada tahun 2020, Cina memiliki luas hutan sekitar 220 juta hektar dan mencangkup 23% adalah total dari luas daratan. Dengan upaya itu semua, partikulat meter 2.5 di Cina telah menurun sekitar 40% antara tahun 2013 hingga 2019. Menurut laporan AQI, kualitas udara di Cina juga telah meningkat sekitar 11% antara tahun 2019 dan 2020. Menurut studi University Chicago, harapan hidup rata-rata penduduk di Cina juga telah bertambah sekitar 2,4 tahun antara tahun 2013 dan 2018. Hingga saat ini, Cina telah berhasil memberikan perubahan positif yang cukup signifikan berkat peran pemerintah dan masyarakatnya yang mampu berkompromi dan memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan sekitar.